Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Andrea Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Kita ke informasi yang pertama pemirsa, menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah 2024, pemerintah terus mengintensifkan upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang aman dan kondusif. Salah satu langkah konkret yang diambil yakni mewaspadai pengamanan pelaksanaan pilkada secara 2 kali. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengingatkan jajaran TNI dan Polri untuk menyiapkan pengamanan untuk 2 pilkada. Pesan itu disampaikan Menko Hadi saat membuka acara rapat koordinasi tentang kesiapan Pilkada serentak 2024 untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku pada Rabu 26 Juni 2024. Menko Hadi menilai pelaksanaan pilkada akan berlangsung 2 kali, yakni pemilihan di daerah dan proses sengketa hasil di Mahkamah Konstitusi. Hal ini yang tentu diantisipasi oleh TNI dan Polri untuk mengamankan jalannya pelaksanaan pilkada maupun sidang perkara hasil pilkada 2024. Tentunya kita mengharapkan dalam setiap tahapan pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman tanpa adanya kendala apapun dalam pelaksanaannya. Samping pasca pilkada juga aman semuanya. Berdasarkan PKPU nomor 2 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, pilkada serentak akan dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024 di 545 daerah. Pilkada provinsi akan dilaksanakan di 37 provinsi, termasuk Papua. Penyelenggaraan pilkada di wilayah Papua akan dilaksanakan di Provinsi Papua, termasuk juga Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya. Mantan Panglima TNI ini berharap setiap tahapan pilkada 2024 akan berjalan dengan lancar dan aman, serta tidak ada kendala apapun dalam pelaksanaannya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam acara persiapan Pilkada serentak 2024 di Sulawesi menginstruksikan pemerintah daerah baik provinsi hingga kabupaten untuk mencairkan dana Pilkada 2024. Mendagri menyebut pemerintah akan intervensi jika ada Pemda yang tidak mencairkan dana hingga 9 Juli 2024. Kementerian Dalam Negeri memerintahkan pemerintah daerah untuk mencairkan anggaran pemilihan kepala daerah untuk KPU, Bawaslu, TNI, dan Polri akan cair 100% sebelum 9 Juli 2024. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan berbeda dengan pemilihan umum 2024 bulan Februari lalu yang anggarannya diperoleh dari anggaran pendapatan belanja negara, kini pemilihan kepala daerah 2024 dibiayai lewat anggaran pendapatan belanja daerah. Tito menyebut jika sampai 9 Juli nanti anggaran pilkada untuk semua penyelenggara belum turun, maka pihaknya akan melakukan pengecekan ke daerah-daerah. Tito pun menambahkan pihaknya sudah mengirimkan surat edaran Mendagri nomor 900 pada 24 Januari 2023 terkait kesiapan anggaran pilkada 2024. Kita akan turunkan tim ke daerah itu. Masalahnya apa? Masalahnya memang nggak ada uang atau uangnya ketahan. Sengaja ditahan. Kalau uangnya sengaja ditahan, kita akan paksa untuk segera cairkan kepada tadi KPU di Bawaslu ataupun aparat keamanan. Di kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Hadi Cahyanto mengimbau seluruh kepala daerah untuk segera mengalokasikan anggaran kepada KPU, Bawaslu, dan TNI Polri sesuai dengan termin NPHD yang sudah disepakati. Insya Allah nanti tanggal 9 Juli 2024 semuanya untuk
dana sudah bisa diterima karena masuk pada termin kedua. Untuk termin pertama 40% sebagian sudah diterima, dan nanti termin kedua 60% diharapkan sudah diterima, sehingga penyelenggaraan pemilu pilkada serentak itu bisa berjalan sesuai dengan rencana. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara telah mencapai 5,5 triliun rupiah per 31 Mei 2024. Nilai realisasi ini setara dengan 13,7% dari total pagu APBN 2024 sebesar 40 triliun rupiah. Per 31 Mei 2024, realisasi anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara telah mencapai 5,5 triliun rupiah, naik 700 miliar rupiah dari realisasi akhir pada bulan April sebesar 4,8 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita Kamis 27 Juni 2024 melaporkan nilai realisasi Mei setara dengan 13,7% dari total pagu pada anggaran pendapatan dan belanja negara 2024 sebesar 40 triliun rupiah. Anggaran ini digunakan untuk pembangunan klaster infrastruktur sebesar 3,4 triliun rupiah, mulai dari pembangunan gedung di kawasan Istana Negara, Kementerian Koordinator dan kementerian lain, pembangunan tower rusun ASN hingga penataan dan penyempurnaan kawasan Bendungan Sepaku Semoy di kawasan Ibu Kota Nusantara. Adapun untuk realisasi klaster non-infrastruktur, anggaran yang digunakan sebesar 2 triliun rupiah dari pagu APBN yang mencapai 3,3 triliun rupiah. Untuk non-fisik infrastruktur adalah dari mulai untuk perencanaan, koordinasi, kegiatan pemetaan, dukungan pengamanan, dan operasional OIKN. Sudah menggunakan anggaran 2 triliun rupiah. Untuk diketahui, total anggaran yang disalurkan untuk pembangunan Ibu Kota Nusantara mencapai 72,5 triliun rupiah, dengan rincian alokasi dana pada APBN 2022 sebesar 5,5 triliun rupiah, APBN 2023 sebesar 27 triliun rupiah, dan pagu APBN 2024 sebesar 40 triliun rupiah. Pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga bulan Mei 2024 mencapai 760,38 triliun rupiah. Angka ini mengalami perlambatan dibandingkan pada bulan April 2024 dengan capaian kumulatifnya hanya naik sekitar 7% dari 31,38% menjadi 38,23% dari target APBN 2024. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita 27 Juni 2024 menyebutkan perlambatan penerimaan pajak disebabkan oleh penerimaan bruto sejumlah kelompok pajak yang mengalami kontraksi atau mengalami penurunan aktivitas ekonomi. Realisasi pajak hingga Mei 2024 tercatat naik sekitar 7% dari 31,38 di bulan April menjadi 38,23% di bulan Mei. Sehingga total penerimaan pajak hingga Mei 2024 sebesar 760,38 triliun rupiah. Adapun kontraksi penerimaan bruto kelompok pajak dari PPh non-migas sebesar 5,41%. Kontraksi disebabkan pelemahan harga komoditas tahun lalu hingga menyebabkan turunnya profit sektor migas pada tahun 2023. Sementara itu untuk PPh migas, perlambatan serapan utamanya dipengaruhi oleh penurunan lifting migas. Selain itu, kontraksi di pajak bumi dan bangunan dipengaruhi oleh tidak terulangnya pembayaran pajak pada tahun 2023. Walau begitu, serapan PBB tahun ini mencapai 13,26% dari target. Pajak kita telah terkumpul hingga Mei 760,3 triliun. Kalau kita lihat, ini artinya 38,23% dari target sudah kita kumpulkan. Itu naik kalau dibandingkan tahun lalu yang 624,19 atau tahun lalu itu 31, ini bulan April. Ini saya karena yang tadinya belanja dibandingkannya tahun sebelumnya, kalau ini per bulan.
Bulan lalu 624,19 triliun, tahun ini bulan Mei kita sudah kumpulkan 760, jadi 38,2. Berbeda dengan ketiga komponen sebelumnya, Menkyu mengungkapkan kinerja pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah mencatatkan peningkatan hingga 5,72%. Dengan realisasi serapannya mencapai 282,34 triliun rupiah atau 34,80%. Penerimaan bruto PPN dan PPNBM mencatatkan kinerja positif sejalan dengan kinerja pertumbuhan ekonomi. Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan segera kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah di Kominfo Newsroom.